Abah Davi Pengamat. SOP Peraturan Kapolri Undang-Undang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir terima kasih, yang lewat-lewat saja juga terima kasih. Hari ini redaksi yang masih dalam keadaan kacau balau penampilannya. Kita akan membahas oke, sebentar. Oh, sedang di Polres Padang Lawas, ternyata salah satu daripada lawyer. Oke, not problem. Kita bahas dari apa yang telah diberitakan oleh media online Lapor News yang mencoba untuk kembali aktif dan bisa hadir di wilayah Indonesia Barat, mulai melakukan pengembangan tahap awal baratnya seperti bayi merangkak untuk menghadirkan tentang persoalan inti dari pembangunan, baik pembangunan yang terjadi untuk negara ini dan juga pembangunan tentang adab dan etika yang ada di dalam pemerintahan, baik itu terkait orang-orang yang berada bekerja di pemerintahan dan para pengusaha-pengusaha yang terlibat menjadi rekanan-rekanan di pemerintahan. Lapor News kebetulan sudah menghadirkan pemberitaan tentang sumber yang berasal daripada KPK. Mungkin mudah-mudahan kalau tidak hari ini, besok ada 2 lagi sumber yang dari KPK, pemberitaan yang akan ditayangkan kembali. Di mana hari ini adalah kita lihat KPK dulu pernah memiskinkan dan 2004 ini kembali memenjarakan. Artinya redaksi teringat kembali apa yang telah pernah dibahasakan oleh saat ini yang masih menjadi Presiden Indonesia, Pak Jokowi, bahwa pernah memasukkan permintaan kepada DPR RI tentang memiskinkan koruptor dan menyita aset-aset dari para koruptor, di mana seharusnya secara reaction dan opinion redaksi Lapor News, bila memang hal itu bisa membuat pembangunan negara dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia, DPR RI yang suaranya berasal dari suara rakyat, perwakilan rakyat di Dewan, untuk bisa melihat, memantau dan membuat program-program serta pasal-pasal untuk kebaikan negara dan juga kebaikan daripada rakyat Indonesia seluruhnya, agar negara ini menjadi maju, seharusnya bisa mensahkan undang-undang memiskinkan koruptor, bahkan kalau perlu bisa membuat koruptor itu dihukum mati. Tapi minimal satu-satu dululah, memiskinkan. Karena kenapa? Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada kelas di dalam kehidupan manusia, kelas kecil, kelas kebutuhan hidup, dan kelas yang kakap paus, maling-maling besar yang selama ini ketika mereka ditangkap, mereka tertawa-tawa menyengir, tidak ada satupun daripada yang memang sudah ditugaskan oleh negara berdasarkan sumpah janji dan jabatannya membuat mereka tidak menangis. Tapi ternyata berdasarkan informasi-informasi pemberitaan pers, mereka malah hidup layak seperti sebuah hotel mewah, walaupun mereka telah dihukum dalam penjara. Ironis ketika dibandingkan dengan yang sebaliknya, ketika rakyat biasa dengan kebutuhan hidupnya dan tekanan hidupnya melakukan hal yang sama dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, hukuman mereka ternyata sangat luar biasa dikenakan dibandingkan para koruptor bajingan itu. Di beberapa kesempatan
Ada beberapa tayangan secara reaction juga dan secara tulisan yang telah dikatakan, diinformasikan, diberitakan oleh Lapor News bahwa koruptor itu adalah penjahat kakap, penjahat yang merusak tatanan negara hingga ke anak cucu dan bisa memiskinkan negara serta memiskinkan rakyat Indonesia. Dan mereka memang adalah termasuk penjajah di zaman modern di dalam bidang ekonomi. Ini harusnya menjadi perhatian bagi orang-orang yang katanya sudah bersekolah dengan sekolah tinggi, sudah sekolah yang katanya sudah S2, baik di dalam bentuk manajemen sekolahnya, dalam bentuk apa sekolahnya, tapi selama ini para koruptor tidak pernah dianggap sebagai penjahat berbahaya yang bisa merusak tatanan hingga berabad-abad di dalam kehidupan bertata negara dan bersosial di dalam suatu negara. Inilah harapan kedepannya orang-orang yang telah duduk di DPR RI dan telah dipilih oleh rakyat untuk menjadi perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat itu sadar dan membuatkan dan menyetujui undang-undang yang bisa membuat koruptor itu dimiskinkan, diambil, disita kekayaannya, dan kalau perlu juga seperti kita contoh beberapa negara luar, terutama negara-negara yang memang juga koruptornya saat ini boleh dikatakan jauh lebih sedikit karena telah menerapkannya, yaitu hukuman mati kalau perlu seperti yang ada di Korea. Bahkan kalau perlu para koruptor itu dibuang ke dalam penjara binatang buas termasuk buaya di bawahnya. Ini adalah yang tepat karena mereka juga merusak daripada tatanan kehidupan sosial. Jadi seharusnya kalau memang kalian ini yang telah duduk di DPR RI paham dengan sumpah jabatan dan amanah daripada rakyat yang telah diberikan untuk memilih kalian, segeralah menyetujui daripada keputusan pasal undang-undang yang membuat daripada koruptor itu dianggap sebagai pengkhianat negara, dianggap sebagai penjajah zaman modern, sehingga mereka perlu disita harta kekayaannya. Ini tahap pertama. Kalau perlu bisa sekaligus masuk ke tahap kedua, sekaligus dihukum mati seperti negara-negara yang tadi sudah disebutkan, China, Korsel. Karena kenapa? Mereka pun kalau kita lihat secara hukum telah merusak yang namanya undang-undang hukum HAM, hak asasi manusia, sampai ke anak cucu yang dirusak oleh mereka para koruptor. Kalau kita mau berpikir secara jernih, dan kalau memang kita mau berpikir bahwa sumpah jabatan itu bukan hanya sumpah omon-omon, tapi sumpah kepada negara, sumpah kepada rakyat yang telah memilih, dan juga sumpah kepada Tuhan kalian masing-masing. Inilah harapan bahwa kedepannya setelah kita mengalami begitu banyak di tahun 2024 ini, orang-orang di DPR RI ini menyadari tentang pasal baru yang harus dibuat, harus disetujui. Karena juga berdasarkan informasi dan pemberitaan di beberapa media pers bahwa Presiden saat ini telah memasukkan permintaan untuk memiskinkan para koruptor dan menyita aset mereka. Kalau perlu ditambah seperti yang tadi selalu diulang-ulang, dihukum mati, karena mereka boleh dikatakan adalah memiliki kerakusan jauh melebihi binatang ketika para binatang itu mencari mangsa. Ini yang perlu disadari, dan ini pun tidak bertentangan dengan yang namanya HAM, karena mereka juga telah merusak HAM. Mereka juga adalah sebagai bagian daripada pengkhianat negara yang memang perlu dibasmi dari setiap negara. Mereka merusak tatanan sosial kehidupan, mereka merusak tatanan tata kenegaraan. Karena kenapa? Di dalam hidup ini, ketika dana diambil, dibuang percuma, dipakai oleh mereka yang seharusnya dipakai untuk masyarakat orang banyak dan dalam suatu negara, itu harusnya
dianggap secara hukuman mereka juga banyak melanggar hal apapun juga, termasuk hukum dan HAM yang selama ini kalian perdebatkan di atas sana. Kita mengharapkan cita-cita daripada pahlawan dulu dan yang sampai sekarang lahir dan hidup di tahun 2024 ini tetap mengingat perjuangan mereka dan mempunyai visi misi yang sama, bahwa negara Indonesia menjadi negara superpower, negara kuat di dalam ekonomi, negara sejahtera. Karena secara geologisnya negara Indonesia ini jauh lebih kaya daripada yang disebut negara superpower saat ini. Tapi kenapa di tahun 2004 ini semua terungkap? Apakah ini adalah tangan Tuhan yang bergerak? Jadi kalian yang masih manusia yang berada di dalam DPR RI seharusnya menggolkan, menyetujui daripada apa yang telah dimasukkan oleh pemerintah di DPR RI, yaitu memiskinkan koruptor, bahkan kalau perlu menambah dengan hukuman mati. Sekali lagi tetap akan diulang oleh redaksi Lapor News bahwa mereka adalah termasuk bagian dari penjajah di zaman modern. Mereka penjahat kelas kakap, bahkan paus. Mereka bisa merusak tatanan kehidupan bernegara, bersosial selama berabad-abad. Ketika tidak cepat ditangani dan tidak ditiru apa yang telah dilakukan oleh negara seperti Korsel dan Chinese, dan negara-negara yang katanya juga mengatakan mereka lah adalah pendiri daripada, pencetus daripada HAM. Lihat di Amerika sana, pelajari di sana. Ini yang seharusnya menjadi satu tujuan, cita-cita dan harapan bersama, bukan dalam bentuk omong-omong tapi dalam bentuk action. Action, karena kenapa? Rakyat Indonesia itu bukan hanya adalah rakyat yang tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, tapi kalian pun yang punya tugas wewenang di pemerintahan itu adalah rakyat Indonesia. Di mana rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana rakyat Indonesia bisa saja itu ada saudaramu, ada cucumu yang perlu, dan kita harus adil berdasarkan Pancasila. Ini yang perlu dipahami dan yang perlu disatukan dalam satu cita-cita negara yang mana dulu pernah ada namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara, yang ternyata sangat ironis di tahun 2004 yang sudah punya sumpah jabatan, sudah bertugas di dalam pemerintahan, tapi tidak tahu tentang apa yang namanya daripada semboyannya negara. Dan juga tujuannya Pancasila cuma dari 1 sampai 5 saja tidak hafal. Bagaimana kalian bisa memegang satu amanah? Ini yang diharapkan rakyat Indonesia, karena kita ingin menjadi orang kaya semua, dan kita menjadi tuan di negara sendiri, dan negara kita menjadi negara yang maju, bukan negara terbelakang. Ini harapannya. Mudah-mudahan reaction daripada pemberitaan redaksi Lapor News ini bisa dibantu, di-share, didengar sampai kepada tujuannya, itu anggota DPR RI semua yang masih bertugas saat ini, yang lama ataupun yang baru, dan juga nanti kepada para pemimpin baru di tingkat daerah dan nasional. Menjadi satu tujuan, koruptor adalah pengkhianat negara terbesar yang dulu dibasmi oleh para pendiri negara ini. Karena kenapa koruptor dianggap lagi, saya ulangi, sebagai bagian dari penjajahan zaman modern dan perusak kehidupan hingga berabad-abad kalau tidak diantisipasi secara tepat dan dibuatkan, disetujui undang-undangnya secara tepat, tidak setengah-tengah. Karena ketika undang-undang dilakukan berdasarkan rel hukumnya, undang-undang itu adalah tegas, nyata, dan tidak neko-neko. Dibuatkan untuk bagaimana bisa dijalankan bukan hanya kepada rakyat kecil, tapi rakyat yang juga mempunyai jabatan. Inilah harapan daripada
redaksi Lapor News, di mana kita bisa di belakang, dan silakan juga ketika ada yang mau mengunjunginya baik di YouTube, di TikTok, dan juga di webnya. Mungkin tidak lama siaran ini, daripada reaksinya redaksi Lapor News saat ini, kalau ada para pakar hukum yang mau naik ke atas, silahkan untuk ngobrol. Apakah yang telah dibahasakan oleh redaksi Lapor News ini disetujui atau tidak, dan kalau perlu ada anggota DPR-nya yang ada di sini. Ditunggu sampai 2-3 menit sambil saya balikan dulu kameranya. Kalau tidak, kita tutup daripada reaction singkat ini. Sebentar, saya balikan dulu kamera karena saya mau ada melakukan udut dulu sambil menunggu sampai 3-5 menit. Yang mau naik silahkan suarakan bersama-sama di room media ini. Lewat 2 menit, berarti taruhlah 10-5 menit tarungkat. Yang mau naik silahkan ke atas. Sadarlah bahwa yang kita perjuangkan bukan diri kita sendiri, tapi anak cucu kita semuanya dari Sabang sampai Merauke untuk bisa menjadi tuan di negara sendiri. Oke, sekarang redaksi kembali mengulas setiap persoalan hukum yang ada. Sudah sepakat semuanya, para ahli hukum, para praktisi hukum, bahwa penyebab dari semua itu adalah berdasarkan harta, tahta, dan wanita. Mana wanita ini bisa saja dimasukkan sebagai bagian daripada nafsu serakah. Nafsu serakah ingin menguasai harta, ingin mempunyai tahta. Padahal rezeki itu sudah diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan juga sudah mengatakan, memerintahkan kepada setiap manusia, berbagilah rezekimu. Dan konsep sederhana ini seharusnya bisa dilaksanakan di dalam ketatanegaraan. Jadi jangan cuma kita hanya berbicara dalam skop-skop kecil. Suarakan dalam bentuk skop-skop nasional, agar negara ini bisa menjadi negara yang sejajar sebagai negara maju. Jangan
sebagai negara berkembang terus. Karena Indonesia ini sudah 79 tahun merdeka. Artinya sudah cukup tua kalau dalam bentuk umur manusia. Tapi dalam bentuk tata negara sendiri, dalam bentuk kenegaraan sendiri, sudah cukup tua juga. Artinya dalam masa-masa remaja. Apakah negara kita mau seperti ini terus, dan kehidupan kita masih mau seperti ini terus? Menjadi babu di negara sendiri. Rakyat negara lain masuk menjadi tuan bagi kita di sini. Inilah bentuk pertanyaan yang harus dijawab dengan action. Dulu penjajahan diperjuangkan oleh para pahlawan kita untuk negara ini bisa jadi negara, bisa merdeka, bisa maju, bisa menjadi kancah di internasional sebagai negara yang sangat-sangat diperhitungkan secara nyata, bukan hanya dalam bentuk pemberitaan biasa saja, terutama pemberitaan daripada negara-negara luar. Hidup ini nyata, hidup ini bukan mimpi, hidup ini bukan omon-omon atau kosong. Jadi raihlah kenyataan ini, kejarlah kenyataan ini secara bersama-sama sebagai bentuk warga rakyat suatu negara. Negara Indonesia ini sangat besar. Negara ini terdiri dari berapa ribu pulau. Negara ini begitu banyak kekayaannya, terbukti dari sejarah kita. Negara-negara asing ingin mengambil. Dari dulu mereka menjajah, tapi sekarang penjajahannya model gaya baru. Pertanyaannya, masihkah yang mau menjadi bagian daripada pengkhianat dari sejak zaman penjajahan dulu hingga sekarang? Apakah pengkhianat itu dulu juga dibiarkan? Tidak. Artinya di zaman sekarang pun para pengkhianat ini pun harus juga dihilangkan, agar ketatanegaraan ini, agar kehidupan konsep ini bisa dijalankan, dan hukum-hukum yang ada semakin memperberat daripada orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan besar. Jangan lagi disebut kesalahan kecil. Kita kalau untuk bercerita tentang sidik dan penyidikan suatu kasus kecil rame, viral. Tapi untuk bicara tentang kehidupan kita semua bersama-sama dalam bentuk suatu ketatanegaraan, satu pun tidak ada yang bisa berbicara. Tapi kalau bicara politik, wah, rame berdebat. Untuk membela orang, bukan membela negara. Ini yang perlu dipahami tentang step-step di dalam tingkatan pengetahuan dan pelaksanaannya, mana tujuannya. Dari yang penting, mana yang lebih penting, mana yang lebih penting, mana yang lebih penting. Artinya mana yang tertepat daripada yang paling tertepat untuk perjuangkan lebih utama daripada yang utama. Ilmu ini simpel sebetulnya, tapi sayang sekali ketika orang-orang sudah belajar bahkan dengan gelar-gelar yang sangat tinggi berderet, ilmu itu menjadi lebih dirumitkan. Padahal ilmu ini simpel kalau dasarnya ilmu itu tidak membingungkan, hanya cukup untuk dilaksanakan. Saat ini udah berapa kali redaksi Lapor News mengamati di TikTok setiap komal-komal tentang kasus-kasus pembunuhan, tapi tidak pernah mau menyuarakan apa inti dari semua kasus ini. Padahal dasarnya sudah tadi disebutkan, harta, tahta, dan wanita. Atau bisa juga dianggap wanita itu adalah nafsu. Ayo, yang mau berpikir untuk negara, bela negara. Artinya kita bela negara, berarti kita bela diri kita sendiri, keluarga kita, sampai hingga ke anak cucu kita sendiri.
bukan hanya berbicara kita ada di misalnya di kota di provinsi, misalnya provinsi A ada kasus kecil yang diviralkan gara-gara sosmed. Wow, kita sibuk pada ngomong, padahal bukan di provinsi kita. Nah, orang di provinsi itu tersebut malah lebih banyak diamnya. Inilah kesadaran bernegara yang sudah sangat kurang, tidak memahami ilmu yang sebenarnya, malah bangga berteman dengan para koruptor, malah bangga menjadi bagian daripada penjahat kakap kelas paus, dengan menganggap hidup ini memang sudah susah. Susah bagi siapa? Inilah doktrin-doktrin yang harus mulai dihilangkan. Karena kenapa? Rezeki itu Tuhan yang ngatur, tapi kita atas perantara daripada kita semua rezeki diturunkan oleh Tuhan. Jadi jangan ada segelintir nanti orang-orang membelokkan itu, mau mengambil semua. Kita biarkan. Triliunan ini para koruptor mengambil uang negara kita. Uang itu berasal dari kita sendiri. Kita mau biarkan? Kita ambil lagi berdasarkan peraturan. Disita semua mereka, dimiskinkan kembali. Ketika Tuhan sudah memberikan rezeki, mereka salah gunakan. Simple. Jangan berpikir terlalu tinggi. Berpikir saja hukum-hukum yang sederhana. Dan juga jangan terlalu banyak cerita-cerita kosong, tapi action nyata. Bagaimana memperjuangkan kehidupan diri kita dan negara kita ini. Bukan kita menghadapi sesama bangsa sendiri, tapi bagaimana menghadapi daripada percaturan politik tingkat internasional, kehidupan tingkat internasional. Orang lain, negara lain sudah berpikir ke langit, bagaimana menjelajahi bintang-bintang. Kita hanya masih berpikir lumpur. Malah kita termakan dengan yang namanya sistem yang sudah ditahu dari sejak zaman penjajahan dulu, divide de impera. Kita tahu itu artinya pecah belah dan jajalah, tapi kita malah rela untuk dipecah belah dan dijajah. Inilah yang sangat ironis. Kalau bicara di komal-komal, bicara kosong pada hadir semua. Ada kasus di wilayah lain, oh pada sibuk nih, kayak paling benar, paling tahu, mengalahkan daripada yang sudah diperintahkan jadi penyidiknya. Tapi kalau diajak bicara tentang tata negara dan kehidupan semuanya sampai ke anak cucu, pada melempem semua. Nanti akhirnya mengeluh lagi, wah hukum ini nggak benar, hukum ini begini, hukum ini begini. Ya karena kita diam. Padahal sekarang sudah zamannya, sudah diberikan kemerdekaan berbicara, tapi jangan berbicara serampangan, bicara berdasarkan hukum. Karena negara ini terbentuk berdasarkan hukum. Diatur berdasarkan hukum, norma-norma hukum. Yang terkandung juga norma-norma kebijakan, kebajikan, keagamaan. Bangga punya gelar ini, bangga praktek ini. Tapi kita bergerak di kehidupan yang kecil. Padahal kita mampu bergerak di kehidupan kancah internasional. Kita bisa pergi ke langit, tapi kita tidak mau pergi ke langit. Ibaratnya seekor gajah dirantai. Karena mindset cara berpikirnya tidak pernah berubah. Wah, dirantai ini tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan langkah besar. Yaitu apa? Kita bisa melepaskan semua ini, belenggu-belenggu daripada rantai-rantai jajahan ini. Karena kita diam. Karena mindset cara berpikir kita yang tidak berubah. Dan hati kita tidak berubah untuk sekadar seimbang antara cara berpikir dan perasaan hati.
Apakah kita mau seperti model gajah, dikerangkeng dengan rantai padahal bisa diputuskan, bahwa kita punya kekuatan besar, sama seperti seekor gajah tadi. Ternyata waktunya sudah lewat. Redaksi daripada lapor resmi yang penting sudah disiarkan, karena sebentar lagi akan ditayangkan kembali di TikTok, di YouTube, dan beberapa sosmed lainnya. Artinya kalau memang tidak ada yang mau untuk terlibat berbincang, diakhiri saja. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Inilah lapor yang tidak pernah omon-omon. Ayo, action. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan membantu tershare hingga kepada tujuannya semua anggota DPR RI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di dalam room yang baru dimulai, yang masih kecil ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.